Halo, gue Randy. Ini gue mau ngebahas cooler baru dari Oaktree ya. Ini salah satu yang terbaru. Sebenarnya ada dua, SL21 sama FS02. Kali ini kita akan ngebahas SL21. Yang buat udah nonton live-nya pasti udah tahu ini barang bagus banget. Barangnya bagus. FS02 juga udah gokil banget. Ya buat yang bingung antara mau milih X37 atau X65, ini salah satu tengah-tengahnya ya. Alternatif tengahnya ya akan gue jelasin di video ini ya. Extraordinary cooling radiator clip-on model SL21. Pakainya kalau bisa yang 27 watt. Kurang lebih ini berat-beratnya, ukurannya. Buat yang udah nonton live-nya pasti udah tahu ini barang bagus banget ya. Kita langsung lihat. Udah gue bongkar juga kemarin di live. Buku petunjuknya. Ini barangnya. Dan ada kabel juga ya, dapat kabel juga. Nanti yang kita akan coba pakai kabel bawaannya aja ya. Oke, kurang lebih ini barangnya kayak gini. Ini udah pernah gue bongkar ya pas di live kemarin ya. Ini detail barangnya udah pakai Type-C-nya udah di atas heatsink, model heatsinknya yang gue suka. Bukaannya cuma satu atas doang, jadi kayak X37, cuma ini lebih proper, lebih kuat klipnya. Ada dua kecepatan. Udah pakai thermal pad. Kita coba beratnya dulu. Ini 83 gram. Untuk dimensinya, lebarnya 5,7, tingginya di 8 kalau mau cari kotaknya. Dan ini bisa digunakan di HP yang kurang lebih 6,5 cm sampai kita 8,5 cm ya. Oke, ini tebal padnya, ini lebar padnya. Cuma gue nggak mau bahas ini karena dalamnya itu nggak ada tembaganya lagi atau nggak ada aluminiumnya. 4,7 kali 6,2, tapi percuma. Yang paling penting di sini itu bagian dalamnya, karena dalamnya itu peltirnya udah gede banget ya, SL21. Nah ini lebih gede dibanding X65, tetapi sedikit lebih kecil dibanding X37. Untuk dinginnya pun kemarin udah gua tes, dia sedikit kalah dari X37 dan lebih dingin dari X65 ya. Ini ukuran peltirnya lumayan gede, ukurannya 4,5 kali 3,5 cm. Ini 3,6 kalau gue hitung ya, 3,6 cm. Jadi gede banget ini peltirnya, lumayan luas, lebih gede dibanding X65, tetapi sedikit lebih kecil dibanding X37. Kita coba cek untuk pemakaian wattnya. Nyalain lagi. Ini speed 1 di 15,6, 15-an watt. Speed 2 di 17-an watt. Sekitar ya. Harusnya ini pakai yang 20 watt masih bisa. Charger 20 watt. Cuma kalau bisa tetap yang 27 ya coba yang 27-an ke atas. Dan ini dalam waktu singkat udah bisa menyentuh angka minus 8,7 ya. Jadi ini tuh dingin banget. Ini udah gue bongkar. Gue udah cobain pakai thermal pad sama nggak pakai thermal pad. Gue takut kejadian kayak di X65, karena kalau di X65 itu peltier agak mendem ya. Dan ternyata di sini masih relatif aman karena pas gue tambah thermal pad itu nggak ada efek apa-apa. Jadi gue ada dua piece SL27-nya. Gue cobain sih ini relatif aman walaupun tanpa ditambah thermal pad ya. Jadi nggak kayak X65. Kalau X65 itu ada yang perlu tambah thermal pad, ada yang nggak. Tapi kebanyakan itu wajib tambah thermal pad seukuran peltiernya. Nah, kenapa gue bilang ini pertengahan antara X37 sama X65? Karena ini benar-benar plus minusnya mereka sih. Untuk dingin, ini mendekati X37. Gue udah tes heat spreader. Ini selisihnya cuma 1 derajat dibanding X37. Dan ini tetap unggul dibanding X65. Lalu kekurangannya ini
bukaannya cuma satu. Kalau di X65 itu bukaannya udah 2 biji, plus di X65 itu ada lubang tripod ya, tapi di sini nggak ada. Untuk build quality juga lebih bagus di sini dibanding X37. Lalu untuk tingkat kebisingan, itu X37 itu berisik banget, dan ini alternatif yang jauh lebih oke menurut gua, karena nggak seberisik X37, sedikit lebih berisik daripada X65, karena X65 itu banyak yang digunakan untuk apa, live streaming ya, jadi memang kipasnya silent. Ini sedikit lebih berisik daripada X65, sedikit banget tapi ya. Tapi sayangnya ini heatsinknya jadi lebih panas. Tapi walaupun ini lebih panas, hasilnya tetap lebih bagus. Bisa jadi karena spek peltirnya juga ya, delta T-nya mungkin bisa lebih tinggi juga. Jadi walaupun ini lebih panas, hasil yang didinginnya bisa lebih bagus. Kita coba tag lagi. Ini bisa di 9,3an, minus 9,3an, dan suhu ruangan gue sekitar 27-28. Menarik banget ya. Gue langsung spill hasil benchmarknya aja ya. Oke, gue coba kasih lihat dulu. Ini sebelum pakai cooler, ini Poco F5, bagian depan terpanas bisa 50, bagian belakang tuh bisa 56 derajat ya, 56 derajat. Dan setelah pakai cooler ini, kita cobain. Ini bagian depannya bisa di 44, dan bagian belakangnya di 44. Jadi jauh lebih adem ya, dari 56 ke 44. Penurunannya itu sampai 12 derajat. Nah, untuk suhu heatsinknya sendiri yang kayak tadi gue bilang, itu bisa mencapai di 47 derajat ya. Ini penggunaannya udah cukup lama, karena ini gue udah tes 3D Mark berkali-kali ya. Dan ini setelah gue pakein thermal pad ya. Jadi hasilnya nggak jauh beda, 43,3 dan 43,7. Nah, dari situ kelihatan ini sebenarnya thermal pad-nya nggak perlu ditambahin lagi. Nah, ini kita bisa lihat di sini udah jadi bunga es ya. Ini udah ada esnya. Kita lihat datanya ya kalau gitu ya. Kita lihat datanya. Ini gue ambil dulu. Oh ya, ini fan holder untuk cooler bisa juga, yang ada lubang tripodnya ya. Jadi kalau mau vlogging pakai ini enak juga. Oke, gue coba kasih lihat hasil 3D Mark-nya. Ya kalau kalian bingung antara X37 atau X65, ya ambil ini aja. Kalau menurut gue, ini mantap banget. Nah, ini kita langsung bongkar aja ya. Oke, gue coba pakai obeng 1,5. Yo, ada tambahan informasi lagi nih. Oktri naikin kualitas after sales-nya. Yang tadinya garansinya cuma 3 bulan, sekarang per Juli ini jadi 6 bulan. Gimana? Mantap kan? Makin percaya kan sama tokonya? Gua dulu karena terlalu basah. Ini kalau ngelihat live-nya, kalian tahu sendiri ini. Ini kalau kalian lihat live-nya, ini kalian bakal tertarik banget sih. Ini kemarin gue udah aduin sama banyak cooler, dan ini termasuk yang bagus. Di cooler 200-an ribu, ini cuma kalah sama X37 untuk cooler jepit ya. Untuk level cooler jepit. Nah, ini bukanya gampang. Dibuka aja pelan-pelan, ini bisa kayak gini. Nah, ini model heatsinknya, jenis heatsink yang bagus. Tapi ini cat ya, ini cat. Gue nggak tahu ini anodized. Kayaknya ini cat ya, karena bagian sininya masih nggak ada warna. Ini udah lumayan rapet heatsinknya dan tebel, dan ada beberapa bagian yang udah ketutup, jadi harusnya anginnya kebuang sempurna. Oke, terus ini boardnya kita lihat.
Oke. Dan ini boardnya. Untuk boardnya sendiri sebelumnya belum ada lapisan ya. Ini gue pakai lapisan tambahan sendiri. Tapi sebenarnya nggak perlu takut juga karena ini harusnya udah relatif aman. Karena udah di atas heatsink ya. Jadi air yang dari sini jauh dari boardnya. Kalau boardnya yang di bagian sini tuh yang serem. Oke. Nah ini kalau kalian bisa lihat ini bodinya lumayan premium ya. Ini plastiknya lumayan tebel. Ini termasuk bagus sih. Terus jepitannya juga modelnya yang seperti ini. Ini harusnya lebih kuat. Tapi sayangnya memang jepitannya cuma satu. Oke. Kurang lebih bongkarannya kayak gitu. Ini posisi jangan kebalik. Kayak gini. Terus kita pasang lagi. Mulai dari boardnya ya. Baru gue posisiin kipasnya dulu. Ini ke samping ya arahnya ya. Bukan ke bawah ya. Kalau biasa kan ke bawah, ini ke samping. Harus diingetin. Kalau nggak dudukannya itu nggak pas. Pasang boardnya lagi. Oke, tinggal kita pasang heatsinknya lagi. Jadi ya sudahlah, next project aja. Karena ini bawaannya juga udah cakep banget menurut gua. Kita tinggal pasang lagi. Dan bongkar pasangnya termasuk gampang. Jadi nggak ada item yang rusak. Bukanya gampang. Ini jadi salah satu yang rekomen lagi buat pakai langsung ataupun buat yang suka modif-modif atau mau belajar modif-modif. Ini salah satu yang enak banget ya. Oke, udah aman dan kita tes untuk jepitannya ke HP ya. Jadi kita coba ke HP yang kecil sama tipis dulu, aman atau enggak. Ini aman dari tombol power ya. Biasanya kalau udah kayak gini mah yang gede-gede lebih aman lagi. Lebih aman lagi. Ini udah melengkung ya hitungannya. Untuk yang besar-besar melengkung. Sebenarnya ada plus minus loh. Untuk buka pasang cooler itu lebih gampang yang di satu, jadi satu tangan aja bisa. Kalau yang dua jepitannya itu harus bukanya begini. Gue nggak tahu, selama ini gue kerepotannya seperti itu aja. Jadi memang ada plus minusnya. Cuma kalau yang dua jepitannya atas bawah itu bisa lu geser lagi posisinya. Kalau ini enggak. Dan ini walaupun ada pad yang keluar di sini, ini bukan bagian dinginnya ya. Jadi dinginnya tetap ke HP semua. Ini aman. Ya, ini udah termasuk oke banget menurut gue. Cuma yang gue nggak suka ya, kemarin udah gue bahas sih. Satu-satunya hal yang gue nggak suka di sini itu bagian ininya. Gue lebih suka model gini aja. Lo mau tambahin logo, tambahin apa ya terserah. Ini jauh lebih rapi. Ini nggak tahu kayak plastik banget. Padahal build quality-nya ini cakep banget. Ya balik lagi sih ke kalian, ada yang suka satu jepitan, ada yang suka dua jepitan. Ya, beda-beda. Oke, demikian Randy. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.